Suara saya jelas ya. Jadi judulnya adalah menulis berita gunakan teori 5W plus 1H dan piramida terbalik. Jadi yang pertama ada kata menulis ya. Jadi dunia tulis menulis itu jurnalistik. Kemudian ada berita ya. Berita itu apa berita? Jadi pada seminar pagi hari ini kita terhadap pada berita gereja ya, berita gereja. Jadi ada dua ya, bedakan antara berita dunia dengan berita gereja. Tapi nanti kalau peserta ini misalnya pada akhirnya mau terjun sebagai reporter wartawan profesional, bisa masuk ke berita dunia juga. Dan kita siap ya, kita siap ada media online, yang media online saya yang bisa menampungnya selain berita-berita gereja. Kemudian gunakan teori 5W1H. Jadi dalam menulis berita itu, sebenarnya menulis berita itu gampang ya, mudah sekali. Almarhum Arswendo Atmiloto, guru jurnalistik saya ketika saya dulu menulis di majalah Hai, grup Kompas, menulis berita itu gampang asal gunakan teori 5W1H. Jadi ini prinsip, tanpa teori ini berita itu amburadul, berita itu pasti tidak lolos dari editor terredaksi. Nanti kita lihat bagaimana 5W1H ya. Jadi nanti ketika apapun kita buat berita atau foto yang menyangkut jurnalistik harus ada teori 5W1H. Kemudian judul kedua adalah piramida terbalik. Jadi paling atas paling penting, semakin bawah tidak penting. Mari kita lihat dulu ya. Saya akan di share screen. Dikatakan dalam teknik melaporkan atau to report, setiap jurnalis yakni wartawan atau reporter tidak boleh memasukkan pendapat pribadi. Jadi, kalau saudara mau bikin berita, tidak boleh masuk pendapat pribadi, kecuali bikin artikel, features, karangan khas, atau tajuk rencana. Ya, jadi kalau berita itu jangan masuk-masuk pendapat pribadi, bahaya sekarang ya. Sekarang sering muncul berita-berita apa namanya? Berita hoax, berita palsu. Dan berita yang ditulis dibacakan atau ditayangkan. Berita adalah laporan tentang fakta secara apa adanya. Jadi ketika kita buat berita, misalnya kita membuat kegiatan gereja, misalnya KKR gitu ya, KKR, kita buat berita apa adanya. Bukan laporan tentang fakta bagaimana seharusnya. Berita adalah fakta objektif, jangan subjektif ya. Jadi kita harus objektif, harus jujur ya, bikin berita itu. Sebagai fakta objektif, berita harus bebas dari intervensi siapapun dan dari pihak manapun. Jadi tidak ada intervensi apapun ya. Jadi kalau pekabaran berita-berita kita, berita-berita gereja kita ya, nanti muaranya adalah kepada penginjilan, kepada pekabaran 3 malaikat. Nah disinilah kita memperkenalkan bagaimana nanti gereja kita yang ujung adalah misi penginjilan. Oleh karena itu jurnalis dituntut bersikap jujur, jangan memanipulasi atau merekayasa fakta dan kebenaran. Jadi di sini berita harus jujur, ya. Jadi jangan coba-coba saudara ketika buat berita, apalagi berita gereja, berita palsu atau plagiat. Nah ini ya, seorang wartawan, reporter, apalagi komunikator di gereja, kita harus jujur bahwa ini adalah karya kita. Makanya buat berita nanti itu kalau nanti berita ada kodenya, ya. Misalnya kayak Lasman Simanjuntak, bisa juga LS, bisa juga LAS di sini. Tidak boleh menambah atau mengurangi fakta yang ditemukannya. Ingatlah selalu jurnalis adalah seorang reporter. Seorang reporter berarti seorang pelapor. Seorang pelapor berarti harus objektif, apapun dikatakan atau tulisnya harus dapat dipercaya. Jadi karena ini menyangkut berita-berita gereja, tentunya kita dapat yang harus berita-berita yang bisa dipercaya. Jadi saya tambahkan sedikit. Saudara kasih Tuhan, jadi media berita itu yang pertama adalah media konservatif, yaitu media cetak, koran majalah ya. Sekarang mungkin agak tertinggal ya, koran majalah mungkin sudah jarang, tapi masih bertahan seperti Harian Kompas, Pos Kota, Warta Kota. Kemudian ada media online, media digital, itu dimulai awal 2000, diawali kalau nggak salah pertama kali itu awalnya Detikcom ya. Kemudian ada namanya sekarang nih media alternatif. Ini sedang digodok di DPR ya, di DPR sedang digodok di DPR. Jadi media alternatif itu yang media sosial ya.
Sekarang banyak sekali berita-berita, termasuk berita gereja itu viral karena media sosial. Tentu saudara-saudara zaman sekarang harus punya Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan atau TikTok gitu ya. Nah ini itu bisa jadi sarana kita menulis berita kegiatan gereja. Apapun dikatakannya atau tulisnya harus dapat dipercaya. Kita lanjut lagi. Reporter, jurnalis, dan wartawan. Nah ini apakah di Alkitab ada nih? Ini makanya nih kalau kita jadi jurnalis gereja ini